Halo, selamat malam. Masih bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Kita masih berbincang-bincang soal agama dan hubungannya dengan well-being psikologi di dalam masa pandemi. Saya masih bersama Pak Yonatan Aditya, Dekan Fakultas Psikologi UPH, dan bersama Pak Yohanes Budi, Dekan dari STT Reform Indonesia Jakarta. Ada juga Bu Ayu dan Bu Linda. Bu Ayu mengajar di sekolah swasta di Jabodetabek, Bu Linda mengajar di Teachers College UPH. Nah, kita akan coba pikirkan di klip yang ini, sebenarnya kalaupun agama itu eh, memiliki dampak yang positif ya terhadap kejiwaan, menolong kita untuk melewati pandemi dan seluruh ketegangannya, sebenarnya dimensi-dimensi apa sih yang menolong kita? Bagaimana nih Pak Yonatan yang biasa meneliti di area ini? Nah, kalau soal agama itu kan memang kompleks ya, karena itu kan multidimensi dan teorinya banyak. Nah, saya pakai salah satu teori dari Saroglu, itu kalau namanya itu 4 dimensi dari religiusitas. Nah, itu ada 4 dimensi sih, 4 BTRS. Jadi pertama itu believing, lalu bonding, behaving, dan belonging. Kalau believing itu ya doktrin lah ya, kalau orang Kristen itu ya doktrin. Bagaimana ya kepercayaan kita pada Tuhan itu doktrinnya. Kalau bonding itu hubungan pribadi dengan Tuhan ya, secara emosional itu seperti apa. Kemudian kalau behaving itu tingkah laku, jadi aspek moral dari agama itu. Belonging itu aspek persekutuan ya dengan sesama mereka, sesama jemaat gitulah kira-kira. Nah, lalu kan selama beberapa tahun tim kami itu melakukan penelitian ini ke mahasiswa gitu. Jadi kalau ke mahasiswa itu mahasiswa Kristen yang dari 4 dimensi ini yang bisa mempengaruhi well-being itu yang mana? Nah, kalau mahasiswa Kristen itu yang mempengaruhi itu belonging. Jadi kalau yang meningkatkan well-being mereka itu bukan 3 yang pertama ini ya. Jadi bukan believing, bukan bonding, dan bukan behaving. Tapi itu belonging. Jadi selama mereka mempunyai persekutuan yang baik, ya well-being mereka itu meningkat. Yang 3 itu enggak. Jadi itu yang, dan itu apa namanya, cukup konsisten ya, hasil beberapa tahun, karena mahasiswa saya kan banyak juga penelitian itu, bimbingan saya. Dan hasil beberapa tahun, ya seperti itu hasilnya. Berarti cukup konsisten, memang begitu itu. Nah, kalau di masa pandemi ini, nah kalau hasilnya seperti itu kan bingung ya. Masa pandemi ini kan belonging mereka itu kan apa? Mereka kan social distancing, no? Physical distancing, nggak di gereja, nggak ketemu di kampus gitu. Nah itu lalu gimana itu? Lalu kami juga penelitian ke yang tadi itu, yang anger toward God itu. Nah di masa pandemi ini kan mungkin bisa muncul itu ya, kemarahan kepada Tuhan. Gitu. Lalu apa sih yang bisa menolong mereka supaya mengurangi efeknya anger toward God itu? Nah hasilnya dari 4 dimensi itu, yang menolong itu bonding. Bonding itu kalau bonding mereka tinggi, anger toward God-nya nggak ada. Jadi semakin tinggi relasi mereka dengan Tuhan, itu maka kemarahan mereka itu nggak ada. Mereka itu semakin berkurang kemarahannya itu. Bukan believing, bukan behaving, dan bukan belonging. Jadi kalau mereka punya relasi yang baik dengan Tuhan, itu mereka lebih bisa mengerti ya di masa-masa pandemi seperti ini itu. Jadi ya itu kan mungkin seperti relasi kita dengan orang tua itu. Kadang-kadang jengkel, kadang-kadang senang gitu ya. Tapi kalau relasinya dekat itu bisa meredam kemarahan itu. Karena kan kalau orang Kristen ini kan relasi dengan Tuhan itu sangat di Alkitab itu kan sangat apa antropomorfik ya, Pak Yohanes Budi begitu kan. Jadi kan seperti hubungan Ya, dengan pakai simbol-simbol hubungan dengan manusia maksudnya, iya, antropomorfik. jadi kan seperti itu. Jadi kadang senang, kadang susah, kadang-kadang juga marah. Kalau kita lihat di apa di Mazmur itu kan emosi itu kental banget, banyak banget gitu. Jadi ya itu.
relasi dengan Tuhan yang baik itu yang bisa menolong mengatasi kemarahan di masa begini ini. Ini tantangan tersendiri ya buat gereja atau komunitas Kristiani karena biasanya yang kita mudah untuk ajarkan adalah kan doktrin ya. Lalu juga mungkin yang mudah diatur adalah perilaku ya, behaving, standar moralitas begitu ya. Tetapi ternyata di saat-saat krisis yang menolong kita itu justru persekutuan ya, karena bisa merasakan cinta kasih dengan komunitas orang percaya. Lalu juga efek afektif itu ya ke Tuhan ya, yang mungkin di beberapa gereja justru agak ditelantarkan begitu ya. Nah, saya ingin ke Bu Linda nih yang mengajar di UPH juga di Teachers College ya. Apa yang dikatakan Pak Yonatan Aditya itu apa begitu juga yang dirasakan, Bu? Oke. Iya, sebenarnya kalau Pak Yonatan Aditya itu bukan, mungkin konteks mahasiswanya maksud saya adalah berbeda ya. Artinya mahasiswa kami itu berbeda sekali ya. Jadi saya coba memikirkan sebenarnya. Jadi apakah mahasiswa itu kita memberikan peluang untuk mereka untuk supaya bonding ini terbangun ya. Karena sekarang kan kondisinya kita ngajarnya semua serba online. Jadi bagaimana kita membangun mereka supaya punya bonding dengan Tuhan. Jadi ada beberapa model ya, misalnya ada model yang kemudian begitu mereka pulang dan harus kuliah belajar online dari rumah, itu membuat mereka semakin merasa ternyata saya perlu loh belajar lebih baik supaya saya jangan sampai saya tidak lulus. Begitu ya, jangan sampai saya tidak mendapat gelar S1. Begitu. Jadi membuat mereka semakin serius begitu ya. Tetapi ada juga kelompok yang kemudian berasa begitu pulang ke rumah, mereka kembali lagi terseret dengan culture setempat mereka dan itulah diri mereka dulu. Dan itu yang membuat mereka keluar dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak membuat mereka masuk ke dalam bonding yang sudah berusaha di-create, dibangun dari sejak awal kuliah di Teachers College begitu ya. Itu menurut pengamatan saya. Jadi bagaimana? Saya kepikir ini sangat menarik ya. Tadi Pak Yonatan Aditya mengatakan ini ada kan penelitinya ada 4 ya, believing, bonding, belonging, behaving. Nah, jadi kalau belonging mereka sekarang hilang begitu ya persekutuannya, bagaimana kita menghidupkan sementara kalau tadi Pak Yonatan mengatakan kalau anger toward God-nya itu bisa dikurangi, maka membuat bonding lebih baik. Begitu ya Pak Yonatan ya. Ya, terus kemudian lalu bagaimana? Ya saya kepikir adalah bagaimana? Jadi adalah kita mengadopsi model memberikan kesempatan kepada mungkin kalau mahasiswa itu di dalam konteks saya itu adalah mengeluarkan anger-nya itu adalah dan keluarkan dengan beres dan kita membantu dia untuk mendekatkan diri. Jadi membiarkan mereka mengeluarkan anger daripada di repress begitu ya. Kenapa? Dengan mengeluarkan anger dan kita tetap ada di sana, maka peran bonding yang kurang terdekat misalnya dengan Tuhan itu bisa dilewatin, disalurkan melalui proses pembelokan dari kita kira-kira dan mengaitkan kembali satu bentuk daripada belonging itu, membangun sebuah belonging yang dirajut kembali begitu. Nah itu misalnya, meskipun saya tidak mengatakan ini hal yang baik ya. Misalnya kan kita punya kelompok PA ya, kita adalah pembimbing akademik, kita punya mahasiswa-mahasiswa. Jadi bagaimana adalah saya membiarkan mereka mengeluarkan kemarahan mereka, menceritakan dengan jujur bagaimana pergumulan mereka, termasuk mereka dengan bebas mengatakan, saya malas doa, misalnya, saya sudah malas lah urusan Tuhan, lalu bacaannya ini ya, begitu ya, saya itu sudah berdosa ya, dan seterusnya. Jadi membiarkan tanpa kemudian kita judge, lalu membiarkan itu, lalu kemudian mulai nanti ada yang mengatakan, iya loh, saya tahu, saya meskipun demikian, saya tahu saya itu masih pengen deket sama Tuhan. Nah, kadang-kadang mulai ada benih-benih demikian, itu yang mulai dirajut dan membuat mereka tetap lebih erat dan tempat mereka bisa mengeluarkan dan kemudian nanti diajak lagi bonding kepada hal-hal baik yang Tuhan sediakan meskipun kita kadang-kadang tidak bisa menjanjikan bahwa semua itu akan baik. Benar, kondisinya bisa sampai 2020 berapa baru bisa. Nah, jadi itu yang mungkin saya kepikir tiba-tiba bagaimana mengadopsi bonding
itu ya, yang terjadi anger toward God-nya yang dikurangi itu disalurkan dalam bentuk yang berbeda untuk kepada belong itu supaya terjadi terbangun menurut saya gitu ya. Itu pemikiran saya sih begitu. Nah, ini menarik nih. Saya ingin kembali ke Pak Yonatan Aditya karena memang bidangnya psikologi ya. Jadi apa kalau orang itu katarsis begitu ya, bisa ada outlet mengutarakan kemarahannya itu menolong. Kalau direpresi kayaknya sih memang sulit ya, tapi katarsis apa nggak dia nanti makin marah? Kalau dari sisi psikologi itu gimana ya Pak Yonatan? Ya itu lebih baik itu diolah kan ya, kalau kemarahan itu diolah. Jadi bukan direpres tapi diutarakan. Nah, yang penting kalau dengan Tuhan itu kan kalau kita lihat di Mazmur itu marah ya nggak apa-apa, tapi marahnya kepada Tuhan gitu. Jangan lalu malah lari, tapi ngomong aja kepada Tuhan. Dan ini perlunya diimbangi. Oh, kalau saya mengatakan bonding berarti believing itu nggak penting gitu ya. Tapi kan believing itu, doktrin itu membantu loh untuk bisa bagaimana bonding itu ada landasannya. Jadi nggak ngawur begitu. Tapi dengan bantuan dari believing itu, dari doktrin itu akan bisa menolong untuk ya supaya marah saya itu nggak ngawur gitu. Tapi itu lebih baik saya utarakan. Jadi kalau saya utarakan dengan Tuhan, yang penting tetap marahnya itu ngomong ke Tuhan. Jadi untuk ya seperti kalau saya misalnya marah dengan istri gitu ya, tapi kan dibicarakan dengan istri saya. Nah dengan begitu malah nanti hubungan jadi lebih baik karena jadi semakin mengerti. Nah itu bantuannya dengan doktrin yang benar juga. Jadi Jadi memang lebih baik jangan seolah-olah oh nggak ada masalah, nggak mungkin saya nggak boleh marah pada Tuhan. Itu malah nggak berkembang sih menurut saya. Tapi jadi pendampingan itu justru jadi penting ya karena pendamping yang ngerti itu tidak merepres, membiarkan ada artikulasi, tapi bisa menolong juga kalau diperlukan kekuatan begitu ya. Pendamping yang ngerti itu jadi sangat menolong ya. Ya. Bu Ayu, gimana Bu yang diamati Bu interaksi antara agama dan kesehatan jiwa di komunitasnya? Apa benar seperti yang dibicarakan sejauh ini? Ya, kalau kita bicara tentang tadi ya, 4 faktor itu ya, believing, bonding, behaving, belonging. Dalam framework itu aja. Kan sebenarnya connection. Ya, kalau kita tadi bicara 2 itu, belonging sama bonding itu kan connection. Manusia itu kan diciptakan, bahkan secara fisik pun itu mencari connection. Mencari, kalau kita pakai bahasa spiritualitas kekinian mungkin union. Ya, union dengan orang lain, union with God gitu kan. Nah, yang membantu itu kalau bagi saya dalam pengalaman saya yang saya pikir mungkin bisa apply ya itu authenticity dengan Tuhan. Jadi kalau tadi kita mengatakan kita bukannya merepress anger tapi kita mengutarakannya karena anger itu perlu didigest. Tadi Pak Yonatan berkata begitu ya, menurut teori juga. Jadi kan sebenarnya yang diperlukan itu suasana, situasi yang aman buat seseorang untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya secara otentik dia rasakan dengan Tuhan, dengan keluarganya, dengan dirinya, dengan segala macamnya begitu ya, untuk kemudian mendigest itu sehingga terjadi akhirnya yang dinamakan regulasi emosi itu kan. Nah, begitu regulasi emosi itu jalan, fungsi hidup kita tuh lebih meningkat sebenarnya. Justru yang seringkali stuck ini kan karena kita mungkin merepress, tidak berani mengeluarkan sehingga itu bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, sehingga kalau nanti kaitannya ke pendampingan spiritual gitu ya. Kalau tapi bukan di tradisi kita ya, ada spiritual direction, ada spiritual friendship, ada spiritual jadi companion, kita sama-sama berjalan mencoba mengenali kehendak Tuhan, pendampingan begitu ya. Mungkin itu bisa diterapkan ya di dalam masa ini gitu sehingga ada tadi terbangun suasana situasi di mana orang merasa aman, tidak dihakimi. Nah, ini mungkin agak asing ya buat kita. Kita justru seringkali kan loh, hush, nggak boleh ngomong gitu ya. Masa marah sama Tuhan gitu. Wah, kita sendiri masih sulit ini. Sehingga nanti sharing-sharing kita tuh menjadi sharing-sharing yang puji Tuhan, Tuhan tuh menolong saya. Padahal pergumulan di rumahnya itu berat. Nah, ini mungkin bagi tradisi kita aja masih hal yang kita perlu terus mengerjakan. Kalau buat saya yang work itu authenticity dengan Tuhan. Kadang saya bilang Tuhan saya tahu Engkau baik.
Tapi saya kadang maaf ya, ada merasa Tuhan seperti merasa kepingin melindas saya dengan pandemi ini begitu. Seakan-akan ya. Tapi saya mengatakan itu bukan mau meng-attack Tuhan, apa memberontak begitu ya, enggak. Tapi saya tahu mungkin enggak begitu Tuhan, tapi saya ada perasaan seperti ini gitu. Jadi authenticity dengan Tuhan itu sangat menolong. Jadi kalau saya jatuh nih Tuhan, saya kehilangan identitas saya. Saya mungkin satu hari tidak bekerja lagi. Saya satu hari kehilangan. Saya satu hari begini begitu. Saya jatuh ke tangan Tuhan. I belong to you gitu. Nah, ini belonging lagi ya jatuhnya nih. Belong lagi ya. Nah ini Itu menarik sih. nih karena Bu Ayu bilang ada yang tradisi kita, ada yang bukan tradisi kita ya. Biasanya tradisi pendampingan itu muncul di dalam gereja-gereja Katolik ya. Misalnya Martin Luther ada mentornya itu Johann von Staupitz ya. Jadi kalau Luther itu lagi ngamuk, lagi bingung secara psikologis, dia bisa mengumbar itu sama mentornya ya, dan mendapatkan pertolongan dari mentornya ya. Dan kebetulan Luther orang Reform, tapi dia sebenarnya rahib Katolik ya, jadi dia ada di zaman antara itu ya. Nah, saya ingin dengar dari Pendeta Yohanes Budi nih, apa iya dari tradisi-tradisi Protestan itu nggak ada Pak yang bisa menolong kita bisa hidup secara kejiwaan itu lebih baik? Jangan-jangan banyak juga, gimana Pak? Ya, tergantung bagaimana kita menghayati tradisi Protestan itu sendiri mungkin ya. Jadi memang secara formal umumnya gereja begitu ya, belum memiliki seperti tadi yang disebut spiritual director ataupun spiritual companion, pendamping dan sebagainya, ataupun kita itu punya mentor khusus di mana kita itu bisa dibimbing pribadi begitu. Tapi peran gembala, peran hamba Tuhan sebenarnya juga bisa memainkan peran itu, walaupun kalau kita lihat dari rasionya itu sangat sedikit. Jadi jumlah hamba Tuhan dibanding dengan jumlah jemaat itu kan tidak sebanding. Bagaimana kita bisa mendampingi sedemikian banyak jemaat ya. Di tradisi kita mungkin yang lebih kita familiar itu adanya kelompok-kelompok pemuritan, kelompok tumbuh bersama begitu yang seharusnya itu memainkan peranan itu. Namun yang menjadi permasalahan itu justru memang penghayatan iman kita ya. Kita menghayati agama kita itu apa gitu. Seperti tadi di pembicaraan sebelumnya, kalau kita itu menghayati iman sebagai satu bentuk pelarian, sebagai satu bentuk candu, atau sebagai bentuk topeng, atau kalau pakai bahasa psikologis mungkin bisa disebut sebagai bentuk-bentuk defense mechanism. Justru di situ yang menjadi penghambat yang sesungguhnya. Jadi kita itu seakan-akan membuat companion palsu, kita itu membuat union palsu, kita itu membuat connection itu sesuatu yang palsu, penuh dengan basa-basi. Kenapa? Karena kejujuran, keotentikan itu merupakan sesuatu yang tabu. Mengapa sih tabu? Ya kita nggak berani aja berhadapan dengan itu. Ketika kita tidak berani berhadapan dengan itu, kita sebut itu tabu. Itu nggak boleh. Kita jangan masuk ke sana. Dan kemudian diberikan begitu banyak tekanan-tekanan guilty feeling gitu. Kalau kamu melanggar batas-batas ini, kamu itu berdosa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga diam-diam ya jemaat sudah sangat-sangat terbiasa. Bagaimana kondisinya, puji Tuhan? Bagaimana kabarnya? Haleluya, prima dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika dia kecewa dengan Tuhan pun hal itu ditekan setekan-tekannya, tetapi diam-diam hatinya itu jauh dari Tuhan ya. Nah, peran mentor yang justru lebih menunjukkan acceptance, penerimaan dengan realita keberadaan yang rapuh, dan juga bahkan bukan hanya menerima kerapuhan dari orang-orang yang didampingi, tetapi terkadang juga berani memperlihatkan kerapuhannya, ya. Dan itu mungkin akan menolong orang keluar dari persembunyian-persembunyian yang seperti tadi, keluar dari pelariannya, sehingga lebih berani menghadapi perasaan-perasaannya itu seperti apa, berani melihat hidupnya itu secara jujur itu seperti apa, berani keluar membuka topengnya, dan kemudian mulai berani menerima ini loh wajahku yang asli itu seperti ini.
Jadi ada begitu banyak orang Kristen sampai kita itu menjadi senior, sampai kita itu menjadi hamba Tuhan, dan bahkan celakanya ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita harus bermain peran sedemikian rupa, makin lama topengnya itu makin tebal. Sehingga itu menjadi lingkaran setan, topengnya makin tebal, dan membiasakan budaya topeng di gereja, dan dengan demikian iman itu hanya pura-pura aja ya. Iman itu, agama itu hanya kepalsuan saja. Nah, ketika iman itu hanya menjadi pelarian, hanya menjadi satu kepalsuan, ya itu menolong, tapi bentuk menolongnya itu ya menolong untuk pura-pura. Pura-pura bahwa tidak ada masalah. Tapi sebetulnya masalah yang banyak sekali. Nah, ini menarik nih. Saya kembalikan ke Pak Yonatan Aditya ya. Jadi yang diekspresikan itu otentisitas, kejujuran ya. Apa hal-hal itu secara psikologis memang bisa mempererat belonging dan mempererat kecintaan kita kepada Tuhan, Pak. Gimana, Pak? Ya kan, itu kalau menurut saya kalau dengan Tuhan itu ya kalau itu dikelola dengan baik ya, kan memang relasi itu akan semakin dekat. Jadi kan setelah konflik itu kan ada dua kemungkinan, semakin dekat atau semakin jauh. Nah, kalau menurut saya yang bisa membantu itu ya kalau dengan Tuhan itu ya ini doktrin yang membantu sih, bagaimana doktrin yang dihayati itu membantu untuk bisa membantu menjelaskan soal anger itu. Jadi itu harus seimbang sih. Jadi bukan didepres, pokoknya kamu harus begini, tapi itu bagaimana mereka itu bisa menginternalisasi, bisa memikirkan gitu. Jadi benar-benar itu jadi apa dihayati ya, benar-benar teologinya sendiri itu. Bukan yang diajarkan oleh orang tua atau diajarkan oleh pendeta, tapi itu jadi milik saya. Dan itu ya perlu waktu. Jadi kalau ada kemarahan ya perlu diolah, dianalisa gitu, dihayati. Benar nggak seperti ini? Dan itu ya apa namanya? Tadi itu seperti perlu keterbukaan, perlu otentisitas. Jadi seperti kalau hubungan kita dengan teman dekat gitu kan. Kalau ada kemarahan lalu enggak kok saya enggak apa-apa dengan kamu. Padahal dalam hati jengkel banget. Itu justru lebih berbahaya, no? Nanti kalau saya nggak tahan, udah goodbye, enough is enough. Saya nggak mau lagi berhubungan dengan kamu itu. Tapi Ya, kalau diolah dengan baik, jujur begitu, itu kan semakin dekat karena semakin mengenal. Jadi kejujuran, otentisitas itu memang punya risiko ya. Jangan-jangan kalau saya bilang ke dia, saya sebenarnya nggak suka lu muka kamu itu gitu ya. Bisa atau makin konflik begitu ya. Tapi jangan-jangan abis konflik itu kita makin erat ya. Karena walaupun saya nggak suka muka kamu, tapi hati kamu tuh bening, saya suka gitu misalnya. Tapi kan itu terjadinya kalau pasca konflik begitu ya. Nah, keberanian itu mungkin yang bisa jadi sulit ya. Dan terutama di orang-orang beragama juga kita ada selaput denial yang lain itu ya, yang melingkupi kita ya. Oke, terima kasih. Saya rasa untuk round ini cukup ya. Pak Ihan, saya ya, Bu pikir Linda, ini silakan. sangat menarik ya. Saya boleh nambahin dikit ya. Ya, silakan. Karena saya pikir kenapa orang berani sekali anger toward God itu ya. Sebenarnya dia bahkan tidak berani ngaku bahwa sebenarnya dia angernya to diri sendiri begitu loh. Jadi akhirnya yang bisa disalahkan tuh Tuhan. Karena kebanyakan kecenderungan manusia itu adalah umumnya adalah menyalahkan. Jadi siapa yang bisa disalahkan? Ya Tuhan begitu ya. Meskipun Tuhan tidak bertanggung jawab atas segala keadaan yang ada dan terjadinya. Jadi begitu dia berani anger toward God, itu sebenarnya makin menunjukkan dia harus membuka dirinya bahwa dia anger to himself atau herself begitu loh. Jadi kalau kita berani mengaku bahwa kita itu bahkan sebenarnya anger terhadap diri kita yang tidak berdaya ini, yang tidak bisa mengubah keadaan, yang sepertinya trap begitu, itu akan menolong kita bisa sedikit lebih melihat bahwa kita itu sangat lemah, kita itu sangat kurang, kita itu sangat jelek mungkin ya, kita itu very bad people misalnya, bahkan mungkin di dalam diri kita itu ada evil begitu. Nah, jadi kalau anger toward God itu kadang-kadang sebagai kamuflase, karena apa? Menutupi anger daripada diri kita. Jadi apa yang disebutkan tadi, otentik, kejujuran itu adalah bukan hanya kepada Tuhan, tetapi adalah membuka seluruh diri kita untuk kita bisa membangun ini,
belonging. Jadi bonding itu bisa terjadi dengan baik dan kemudian menghasilkan belonging yang pure. Ya, jadi bukan belonging yang kemudian ditutupi dengan apa ya, ornamen-ornamen yang kelihatannya pura-pura beriman itu, tetapi yang pure. Jadi sering sekali gereja itu belum berani untuk melakukan itu. Nah, jadi itu menjadi saya pikir ya kita harus berani jujur bahwa kita itu nggak mampu ternyata. Jadi kita punya idealisme segini, tapi diri kita itu cuma ya segini doang, begitu loh. Nah itulah yang ada. Itu yang saya pikir kita perlu sangat otentik ya untuk jujur dan menjadi diri kita yang lemah, begitu. It's okay. Iya. Jadi saking rumitnya kejiwaan kita, kadang-kadang yang kita proyeksikan ke Tuhan itu jangan-jangan kebencian kepada diri sendiri atau perasaan guilty yang sangat keras begitu ya. Sehingga kalau kita berani menggali ya dan melihat dengan jujur kita sebenarnya seperti apa, di situ baru mulai mungkin muncul jalan keluarnya ya. Oke, terima kasih. Ini makin lama obrolannya makin rumit, tapi kerumitan berikutnya mungkin perlu kita simpan untuk klip yang selanjutnya. Ya.